warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Saya Agus Salim, guru SMA 1 Lari, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kendal. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru, yang saya hormati seluruh staf dan karyawan SMA Negeri 1 Lari. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah baik ya. Untuk lebih bersemangat lagi, saya masih kita akan punya yel ya, yel tentang SMA 1 Lari. Masih ingat Bapak Ibu? Masih ya. Ketika saya tangannya mengemas seperti ini dan barang-barang cukup mengepat untuk membantu semangat hari ini, mudah-mudahan diberikan kelancaran ya. Ketika saya bilang siapa kita, jawabannya semangat sawit. Ketika bilang semangat sawit, menterisi. Ketika menterisi, kita menyanyi bersama-sama. Siap Bapak Ibu? Ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Siapa kita? Semangat sawit. Semangat sawit. Menterisi. Semangat sawit. Mudah-mudahan tambah semangat ya. Bunya semangat ya. Oke. Bapak Ibu, kali ini izinkan saya untuk berbagi sedikit ilmu yang sudah kami dapatkan di calon guru penggerak Angkatan 7 ini. Bukan berarti kami lebih baik Bapak Ibu atau lebih hebat, tetapi karena ini sebuah juga tugas dari calon guru penggerak Angkatan 7 untuk bisa memberikan sebuah pengibatan kepada Bapak Ibu semua, terutama di SMA Negeri 1 Lari. Mudah-mudahan budaya positif yang sudah kami dapatkan materinya di calon guru penggerak Angkatan 7 ini bisa kami ibaskan kepada Bapak Ibu guru, dan akhirnya akan menjadikan SMA kita menjadi SMA yang mempunyai budaya positif sesuai dengan cita-cita dari Kementerian Pendidikan. Bapak Ibu. Ini sebelum saya masuk ke budaya positif, Bapak Ibu bisa ditulisani. Ini adalah budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Lari. Kegiatan-kegiatan keagamaan tadi berangkat pagi, kemudian ada seperti biasa senyum, salam sapa, kemudian ini diskusi antar Bapak Ibu guru, dan juga olah pengembangan dengan siswa ketika mendapatkan pembelajaran. Ini kegiatan Jumat Sehat salah satunya di SMA Negeri 1 Lari. Dan ini kegiatan P5 yang dilakukan bersama-sama, dan yang terakhir ini adalah kegiatan pembuatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Oke, selanjutnya artinya budaya positif di SMA Negeri 1 Lari itu sudah ada sejak dahulu, dan tinggal kita memperkuat lagi agar lebih baik lagi. Kira-kira ketika ada kalimat budaya positif seperti ini yang terbersih dalam Bapak Ibu, budaya positif itu kira-kira itu apa? Bisa diberikan satu kalimat saja atau satu kata saja. Kira-kira budaya positif. Kalau Pak Alif, kira-kira apa Pak Alif? Satu kata luar biasa. Budaya positif luar biasa. Mungkin bunya hebat. Oke, tepuk tangan untuk Pak Hanif dan bunya. Semuanya benar. Kita lebih dalam lagi coba. Pengertiannya ini, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu adalah nilai, sebuah nilai,
sebuah keyakinan yang tentunya yang positif, Bapak Ibu, yang artinya menjadi yang mulai adalah kepada murid, kemudian menjadi pribadi yang kritis dan akhirnya bertanggung jawab. Oke, mengapa kita perlu menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah? Izin menyampaikan Bapak Ibu, kenapa kita sebagai Bapak Ibu guru perlu menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah? Kira-kira ada punya pendapat Bapak Ibu? Oke, bersama. Iya, terima kasih Pak Agus. Kita perlu menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah itu memang sangat penting karena budaya yang nantinya akan menjadi prinsip hidup mereka, siswa kita di kemudian hari akan mereka menjadi orang yang lebih baik. Seperti itu. Terima kasih bersama, sangat baik sekali. Ini akan kami lebih rinci lagi. Kenapa kita perlu menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah? Ini salah satunya tadi sebagai pemimpin pembelajaran. Karena kita Bapak Ibu adalah seorang pendidik, seorang guru yang pasti setiap hari mendampingi murid bermain dan belajar di kelas atau di sekolah. Itu sudah pasti. Jadi kita harus bisa menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah. Dalam ini SMA gitu. Kemudian yang kedua adalah permasalahan. Selama kita berinteraksi dengan anak didik dapat timbul permasalahan, tentu akan ada sedikit satu dua gesekan, ada sedikit penghargaan dan seterusnya. Dan itu baik atau tidak kita pelajari di sini bersama-sama. Kemudian pentingnya budaya positif akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman dan nyaman. Itu tentu yang akan kita harapkan Bapak Ibu. Jadi kenapa kita harus belajar budaya positif? Tujuannya salah satunya ada tiga. Karena kita sebagai pemimpin pembelajaran, karena kedua adalah permasalahan pasti ada dalam kita konteks kita sebagai guru dan atau pendidik dengan peserta didik. Yang ketiga adalah karena budaya positif itu penting untuk diciptakan di kelas maupun di sekolah. Agar apa? Lingkungannya itu kondusif, aman dan nyaman. Apa tujuannya? Ya, apa tujuan menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah? Ini Bapak Ibu tujuannya. Ya, tujuannya agar apa? Agar anak merasa atau murid merasa bahagia, bahagia berada di dalam kelas dan di sekolah. Kemudian murid menunjukkan profil pelajar Pancasila yang kita tahu adanya Bapak Ibu ya. Kemudian murid mendapatkan citra diri yang positif. Ini baru promo Bapak Ibu. Tolak ukurnya apa? Ketika budaya positif itu sudah ada di sekolah kita dan bisa diterapkan oleh pendidik maupun siswa, murid dalam hal ini adalah semakin rajin hadir di sekolah dengan senyum dan ramah. Tentu kita tidak menginginkan murid yang mungkin hanya datang tetapi pikirannya masih di rumah. Akhirnya raut mukanya tidak seperti yang dicerminkan ketika berada di sekolah. Kemudian murid antusias belajar di kelas. Murid itu senang Bapak Ibu ketika belajar di kelas. Terbukti ini tolak ukurnya sebagai budaya positif. Kemudian murid berhubungan baik dengan temannya, bahkan dengan gurunya, komunikasinya itu semakin baik. Kemudian murid menghormati gurunya. Ini juga salah satu yang kita harapkan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ada anak yang ketika pembelajaran kita sebagai guru tidak bisa menguasai, kita tidak bisa mengendalikan siswa, yang akhirnya kita menimbulkan suasana budaya yang positif. Ya, oke. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan belajar konsep ini budaya positif, dan ini yang ada di modul 1.4 yang sudah kami pelajari di calon guru penggerak angkatan 7. Pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita mulai pertama Bapak Ibu.
Oke, saya mulai permainan sebelum sampai ke materi, dan ini ada hubungannya dengan materi. Permainan kepalan tangan. Permainan seperti ini. Di sebelah kiri atau sebelah kanan ada Anda adalah A, ya. Tugas Anda untuk mengepalkan salah satu tangan Anda. Mengepalkan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya kehidupan Anda. Ya, jadi bayangkan satu buah misalnya handphone yang paling berharga, mungkin yang paling berharga itu apa? Emas kan? Berlian kan? Yang paling berharga kira-kira itu coba genggam dalam tangan Bapak Ibu, satu tangan saja, kemudian tangan yang kiri menggenggam, kemudian tangan kanan masih membuka. Tujuannya tangan kanan adalah untuk mencoba membuka kepala tangan teman Anda, ya. Cara boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi. Tujuannya apa? Biar buka tanganmu, buka buat saya ini. Anda panjenengan semua apakah bisa memberikan itu membuka tangan tersebut atau tidak? Oke, itu seperti itu. Coba berpasangan tadi Bapak Ibu. Ini Bu Samaan dengan Pak Hanif, Bu Ramania dengan Bu Enda. Tangan kiri Anda barang yang paling berharga. Tangan kanan Anda untuk membuka tangan kirinya temannya. Coba, oke, hitungan 5 detik. Silakan berusaha untuk membuka. Dibuka. Oke, coba Bapak Ibu. Pertanyaannya gini. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Jadi, panjenengan punya barang yang sangat penting, dijaga benar-benar. Apakah Anda membuka semudah itu kepada apa? Yang B, apakah membuka semudah itu atau justru mempertahankan? Pertanyaan itu. Mungkin Pak Hanif, pertanyaan pertama, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Ya, saya membuka. Memberikan yang penting, yang paling berharga panjenengan untuk Bu Samaan. Ya. Sangat keras sekali. Telah. Oke, kalau Bu Ramania, kasih. Kalau saya akan mempertahankan karena ini barang berharga. Tepuk tangan untuk Bu Ramania. Bu Ramania berusaha untuk mempertahankan kepala tangannya karena ini adalah barang yang berharga. Kemudian yang kedua, apakah Anda atau dia menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Yang bisa mengendalikan itu kira-kira siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Artinya sekuat apapun orang lain menghaji kita, memarahi kita, memusuhi kita, itu tidak bisa mengontrol diri kita. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Seperti itu. Termasuk kita sebagai guru. Sekuat apapun kita mengontrol anak didik kita tidak bisa untuk mengontrol anak tersebut. Mungkin anak itu ikut, tapi belum tentu kita mengontrol anak yang bersangkutan. Hanya mungkin manut seperti itu. Oke, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru seolah-olah mengontrol murid, padahal ini hanya ilusi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke Bapak Ibu, pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada WIP. Inilah poinnya. Mana setiap belajar sesuai dengan kebutuhan
pembelajaran berpusat pada murid dan berpusat pada guru. Pernah dengar Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan apa itu yang berpusat pada murid? Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa memberikan pengertian itu kira-kira apa? Pak Hasan mungkin berpusat pada murid. Pembelajarannya seperti apa kira-kira? Pembelajaran berpusat kepada murid. Menurut saya ya Pak ya. Menurut saya itu adalah pembelajaran yang kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator. Jadi anak mencari apa yang kita harapkan dengan mungkin browsing, terus apalagi melalui sumber-sumber yang lain. Jadi anak bebas mencari apa yang ingin mereka ketahui. Nah, kita sebagai guru memposisikan sebagai fasilitator, jadi hanya mengarahkan. Itu berpusat kepada murid. Itu menurut saya Pak. Sedangkan kalau berpusat kepada guru, nah ini mungkin salah satu contoh pendidikan yang saya alami dulu. Ya, jadi guru seperti apa ya bahasanya ya? Kalau di dalam kepelatihan itu komando. Guru itu kaku, cenderung kayak seperti kaku, lalu dia itu terus-terusan mengajar, terus-terusan berbicara, dan ini menurut saya tidak efektif. Karena untuk zaman sekarang anak mungkin akan bosan jika menggunakan metode seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Hasan. Itulah pembelajaran tepuk tangan untuk Pak Hasan. Pembelajaran paradigma baru atau perubahan paradigma itu yang dulu berpusat pada guru, sekarang berpusat pada murid. Sumber belajar tidak didapatkan hanya dari guru, tapi murid pun bisa sebagai sumber belajar oleh guru. Oke, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan berdasarkan aspek-aspek tertentu tentang realitas ini salah satu teori kontrol oleh Stephen R. Covey. Ya, bagaimana seorang bisa berubah paradigmanya. Jadi tidak bisa instan Bapak Ibu, harus bertahap. Ya, dan itu perlahan. Seperti apa yang kita lakukan pembelajaran kita kepada murid, mungkin ada anak yang kurang paham, kita perlahan Bapak Ibu. Kita perlahan agar sedikit demi sedikit ada perubahan, terutama pada karakternya. Bisakah kita mengontrol seseorang, atau dalam hal ini kita sebagai guru, bisakah kita mengontrol siswa kita atau murid kita? Di stimulus respon, kebutuhan kita sama, padahal di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Kita sama atau berbeda oleh kebutuhannya? Beda ya? Beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba untuk mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi perilaku buruk itu dianggap sebagai sebuah kesalahan, padahal semua perilaku memiliki tujuan. Entah itu perilaku apapun, memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus responnya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Sekuat apapun tadi yang disampaikan, kita punya barang yang penting, barang yang berharga. Ketika kita mempertahankan, meskipun ada yang menghardik, ada yang mengurangi, tapi yang paling penting adalah orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau salah, model berpikir menang dan menang. Disiplin positif. Maksud saja Bapak Ibu. Ya. Ini disiplin positif merupakan unsur
kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan yang universal. Seperti apa nilai kebajikan? Kita nanti kupas bersama-sama. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif, nah ini yang paling penting, agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab dan berwawasan belajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Oke, ini disiplin positif Bapak Ibu. Jadi unsur utama ketika kita akan mengembangkan atau melakukan budaya positif di sekolah, itu harus ada disiplin positif terlebih dahulu, karena tujuannya mulia, mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut seseorang. Nilainya apa? Nilai kebajikan. Seperti apa nilai kebajikan? Lanjut. Ini nilai kebajikan Bapak Ibu. Seperti yang kita tahu, ada profil pelajar Pancasila, itu juga nilai kebajikan, ya. Profil pelajar Pancasila berapa Bapak Ibu? Ada 6, baik, benar sekali. Pertama, beriman pertama pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong dan kreatif. Banyak sekali yang bersih Bapak Ibu. Dan ini yang tertulis di sini. Ini hanya contoh, masih banyak yang lain. Ya, nilai belajar di sini ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, rajin, keberanian, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, harga diri, rendah hati, keteguhan hati. Semua yang berposisi sebagai hal-hal yang positif itu adalah nilai kebajikan, atau saya sebut sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini seperti Bapak Ibu, nilai kebajikan. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi perilaku Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, ini ada pertanyaan romantik. Apakah Bapak Ibu melaksanakan tupoksi sebagai guru dengan baik karena tidak ingin ditegur oleh atasan, menghindar ketidaknyamanan atau dan hukuman, atau Bapak Ibu ingin mendapatkan ujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Bapak Ibu ingin menjadi orang yang profesional dalam bekerja, menghargai diri sendiri sebagai teladan dan murid, karena Bapak Ibu percaya tindakan Bapak Ibu sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid, menghargai nilai sendiri. Dari yang manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiganya? Bapak Ibu ada yang bisa menjawab ini? Motivasi kita sebagai seorang guru, kita sudah ingin mengerti apakah karena agar tidak ditegur oleh atasan, melaksanakan tupoksi itu dengan baik agar tidak ditegur atasan, atau ingin mendapatkan ujian, atau karena kita profesional dalam bekerja Bapak Ibu? Kira-kira yang terbaik mana Bapak Ibu? Bu Palan bisa menjawab? Itu gini. Yang terbaik menurut Ibu yang mana? Nomor 1 atau 2 atau 3? Karena ujian, karena menghindari hukuman, atau karena kita profesional dalam bekerja? Ya, dibantu Pak Eksan. Menurut saya yang terbaik itu yang nomor 3, Pak. Terbaik ya? Iya, karena ingin menjadi orang yang profesional dalam bekerja, menghargai diri sendiri sebagai teladan murid-murid, dan percaya akan diri sendiri. Oke, terima kasih Bu Bolan, Bu Bolan. Mudah-mudahan ini juga termasuk pada diri kita Bapak Ibu ya. Semoga menjadi kita bekerja sebagai seorang guru karena memang kita profesional, tidak karena hukuman ataupun tidak karena ujian dari atasan dalam ini Pak Kepala Sekolah, atau ingin mendapatkan penghargaan. Karena ini termasuk dari salah satu motivasi perilaku kita sebagai seorang guru, yaitu untuk
karena profesional dalam bekerja, menghargai diri sendiri, itu yang paling penting. Oke, teori motivasi Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu eksternal. Ya, motivasi eksternal agar tidak mendapatkan hukuman dari atasan. Yang kedua, ini juga eksternal Bapak Ibu, untuk mendapatkan imbalan. Artinya ada orang lain atau pihak kedua yang mencoba memberikan motivasi pada kita sehingga kita bisa bekerja sesuai dengan tupoksi. Dan yang paling penting adalah motivasi internal atau tujuan positif disiplin Bapak Ibu. Ini untuk menghargai diri sendiri. Kita bekerja karena kita ingin dihargai Bapak Ibu. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Bukan karena pujian, hukuman, atau penghargaan. Itu motivasi eksternal. Yang paling penting adalah dalam diri kita sendiri, untuk menghargai diri sendiri. Setuju Bapak Ibu? Kita punya motivasi untuk menghargai diri kita, bukan karena penghargaan, hukuman, atau penghargaan. Setuju Bapak ya? Oke. Lanjut. Ini hukuman dan penghargaan restitusi. Mungkin dari ini sudah pernah mendengar, sudah ada yang pernah mendengar Bapak Ibu restitusi? Belum ya? Nah, saya juga sama Bapak Ibu. Di CGP ini baru kami mendapatkan restitusi Bapak Ibu. Apa sih restitusi itu? Kita belajar bersama-sama. Kalau hukuman sudah pernah ya, atau sering ya? Sudah sering. Oke, sering menghukum malah ya. Hukuman merupakan identitas gagal Bapak Ibu. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi jadi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Alkitab menemukan penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurutnya, tindakan pemberian penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ini malah lebih mengerikan Bapak Ibu. Alfikon, ya, seorang Paris Lewat itu pada Maret 1995 memulai penghargaan atau hukuman itu, malah nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bergulir untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini akan kita pelajari lebih dalam lagi nanti di bab yang paling akhir, segitiga restitusi. Tapi ini masih di restitusi, menciptakan kondisi bergulir untuk memperbaiki kesalahan. Berarti anak ini sudah melakukan kesalahan, tetapi kita memperlakukannya tidak sebagai seorang yang bersalah, tapi kita berusaha agar mencari solusi untuk anak tersebut agar tidak melakukan kesalahannya. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman itu mungkin satu arah Bapak Ibu. Kalau konsekuensi berarti dua arah. Sudah ada hubungan ataupun komunikasi antar dua baik Bapak Ibu guru maupun ke siswa. Anak membenci kedisiplinan karena dihukum. Anak menghargai kedisiplinan. Ketika kita sudah berkonsekuensi dengan anak, anak malah menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Ini Bapak Ibu, konsep diri yang buruk itu hukuman, konsep diri yang baik itu konsekuensi. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu hukuman. Kalau konsekuensi, perbedaannya adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Disatur oleh Diana Person of Control Yayasan Pendidikan Luhur. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas, salah satu unsur disiplin positif keyakinan kelas yaitu nilai-nilai berjika universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kenapa kita harus mempraktekkan atau mengimbaskan keyakinan kelas? Karena seseorang akan lebih tergerak, lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis
tanpa makna, murid pun demikian mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya. Kemudian menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ya, Bapak Ibu. Ini kegiatan buat kegiatan kelas, salah satu ketika modul calon guru penggerak ada beberapa rangkaiannya. Jadi kegiatan kelas itu orientasi mahasiswa tentang pentingnya kesepakatan kelas bagi pelaksanaan proses pembelajaran. Kemudian menyepakati waktu diskusi kelas wajib dilakukan. Yang memimpin siapa? Yang memimpin kita sebagai guru ketika di dalam kelas. Kemudian guru menampung ide gagasan maupun masukan dari terkait hal yang akan disampaikan. Kemudian hasil diskusi disimpulkan bersama-sama. Konsekuensi jika ada kesepakatan yang dilanggar perlu diputuskan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Mengevaluasi kembali kesepakatan kelas. Hasil keyakinan kelas yang telah dipakai hasil wajib disosialisasikan. Jadi ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, wajib kembali diingatkan, disosialisasikan kepada anak didik kita agar ketika pembelajaran ada kesalahan, kita tinggal lihat, nih loh, kamu kesalahan di mana kemarin, terus konsekuensinya apa, ataupun keyakinan kelasnya apa yang sudah kita putuskan bersama. Jadi anak tergerak karena mereka sudah membuat keputusan sendiri atau bersama-sama dengan teman-teman dan guru. Itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Saya punya pernah kejadian keyakinan kelas, saya praktekkan di kelas. Ketika pembelajaran saya sampaikan, silakan untuk menulis, dan mereka menulis salah satunya adalah tidak terlambat. Tidak terlambat, dan alhamdulillah ketika mereka sendiri yang memutuskan itu, mereka ketika pembelajaran saya berangkat lebih awal. Jadi tidak ada yang terlambat karena mereka sadar keputusan sudah dibuat bersama, tidak mungkin untuk dilanggar. Ketika dilanggar harus ada keputusan yang baru. Itu sangat penting sekali keyakinan kelas. Ini proses pembentukannya keyakinan kelas. Wajib seluruh anggota kelas kemudian mencatat masukan anggota kelas di papan tulis agar bisa terlihat, menyusun keyakinan kelas, mencermati kembali keyakinan kelas yang telah disusun. Keyakinan kelas ditempel di dinding kelas agar mudah dilihat oleh seluruh warga anggota. Ini contohnya Bapak Ibu, bentuk keyakinan kelasnya yang sudah terjadi, ada hormat, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini contoh-contoh dari keyakinan kelas. Selalu bersikap positif, ini Bapak Ibu. Senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugasnya masing-masing, saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini adalah salah satu bentuk keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia ada itu Bapak Ibu. Kita sebagai seorang guru harus tahu kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini kita kebutuhan dasar seorang murid. Kebutuhannya ada 5. Pertama, kebutuhan bertahan hidup, atau bahasa Inggrisnya Bu Diri, ada bahasa Inggris ya Bu Iip. Kalau bahasa Inggrisnya kebutuhan bertahan hidup apa Bu? Survival ya, pintar sekali gitu ya. Terima kasih Bu Iip. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kira-kira apa Bu? Love and belonging. Saya barangkali ketemu ucapannya salah. Belonging, benar Bu ya? Atau belonging? Kemudian penguasaan, atau ini sama ya, power gitu ya? Gak ada power ya gitu ya. Kemudian kebebasan atau freedom. Kemudian yang kelima adalah kesenangan atau fun. Ini kebutuhan dasar manusia atau seorang murid ketika dia berada di dalam sekolahan atau di dalam kelas. Ya, mereka kira-kira Bapak Ibu, kebutuhan dasar ini ketika ada salah satu yang tidak terpenuhi, kita kira-kira akan menjadi seperti apa anak tersebut? Misalnya kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu cenderung untuk ke faktor fisiologis ya, misalnya makan,
minum, terus sandal papan, ketika seandainya tidak terpenuhi, kira-kira akan menjadi seperti apa Bapak Ibu? Tidak nyaman Bu Ibu ya, tidak nyaman. Jadi harus terpenuhi. Termasuk di sini kita akan menemukan anak-anak yang ini anak ketika pembelajaran kok misalnya main HP sendiri, berarti ada kebutuhan dasar yang memang belum dia terpenuhi. Seperti itu, mungkin kesenangannya atau kebebasannya kurang. Ya, kita belajar bersama. Ini contoh Bapak Ibu. Ketika dalam suatu SD ada namanya Bu Ambar. Bu Ambar itu punya murid namanya Doni. Doni itu sering meminta bekal makan siang, ya makan siang kepada temannya. Bahkan dia memaksa. Jadi Doni kalau ada temannya makan siang, bekal makan siangnya itu diminta oleh Mas Doni. Jika menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Doni ya? Alasan Doni itu apa? Ada makanan temannya, tapi diambil. Ya, jadi si Doni ini mungkin kalau di sini mungkin kalimatnya ada jadi atau bagaimana? Berdasarkan pada Bapak Ibu. Kira-kira alasannya apa Mas Doni melakukan hal itu? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Si Doni mengambil atau mengambil paksa makanan temannya ketika makan siang. Ya Pak Isan, silakan. Ya Pak Hasan bisa ditanyakan. Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan masalah di depan tadi, menurut saya kebutuhan dasar yang dipenuhi Doni di sini adalah survival Pak, untuk bertahan hidup. Jadi si Doni mengambil makanannya, mungkin di rumah nggak dimasakan ibunya. Mulanya dia mengambil makanan temannya untuk bertahan hidup. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Pak Iksan adalah survival Bapak Ibu. Oke, saya ulang lagi. Ini kebutuhan dasarnya ya. Jadi Doni mengambil makan siang temannya. Kira-kira dari Pak Adi, mungkin guru IT kita, termasuknya Mas Doni itu mengambil makan siang itu, apakah dia iseng atau karena dia apa? Kira-kira karena apa? Kebutuhan dasar yang belum dia terpenuhi. Ya mungkin karena dia senang Pak. Mungkin dia melihat cara berjalannya dia kalau temannya kesusahan itu senang. Gitu ya. Fun. Fun berarti ya. Kebutuhan dasar fun. Menurut pandangan Pak Adi. Terima kasih untuk Pak Adi dan Pak Iksan. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Adi dan Pak Iksan luar biasa sekali. Pandangannya sangat jeli dan teliti. Ada yang survival karena membeli makan, ya, karena kebutuhan fisiologisnya. Kemudian ada yang karena iseng, fun, kalau mancanya di jari itu malah dia senang. Itu memang kebutuhan dasar manusia masing-masing. Oke, kita lihat jawaban Bapak Ibu bareng-bareng. Ternyata sama-sama Bapak Ibu. Dari jawaban Pak Adi atau Pak Iksan, semuanya benar semuanya. Jadi ketika anak tersebut kelaparan atau mungkin memang belum makan pagi atau belum sarapan, dia kebutuhan yang belum terpenuhi adalah survival ataupun kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Kemudian ketika dalam kasus di atas Doni menjawab bahwa mungkin uang pada temannya karena dia merasa senang, temannya jadi perhatian. Itu termasuk love and belonging, ya, atau cinta dan kasih sayang, begitu ya, begitu ya. Kemudian power Bapak Ibu, ketika power itu menunjukkan bahwa Doni dia merasa hebat, bisa mengambil makanan temannya. Kemudian jawaban dari Mas atau Pak Ardi itu yang paling nomor 5, karena Doni senang, mungkin iseng, senang menikmati ekspresi dari teman-temannya yang kesel. Kira-kira ada Bapak Ibu kita, siswa kita yang seperti itu? Ada ya, mungkin banyak. 1-2 dari anak kita mungkin ada yang senang ketika ada salah temannya dijahili. Jadi memang dia kebutuhan dasarnya adalah kesenangan atau banyak itu
kita sebagai guru harus bisa mengkondisikan putra-putri kita agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, Ibu guru bilang dijawab Bu Hestu. Yang pertama, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu? Bu Hestu, kira-kira kesenangan. Wah, pas sekali. Senang Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, Bu Romania, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan apa Bu Romania? Wah, pas sekali. Cinta dan kasih sayang Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma begitu aja, dengan ibu guru aja. Kira-kira kebutuhan dasar apa Bu Enda? Kebebasan, tepat sekali. Karena dia belajarnya cuma begitu aja, bosan, pengen bebas, dia pengen belajar di luar, terus seperti itu. Kemudian yang terakhir, aku sebel. Ini sebagai siswa ya, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira kebutuhan apa Pak Hanif? Penguasaan. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Semuanya tepat sekali Bapak Ibu. Tepuk tangan kita semuanya. Oke, kita sambut ke posisi kontrol Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol. Sebagai seorang guru, kita mungkin sering menemui anak-anak kita, misalnya hal yang paling kecil, misalnya pelanggaran yang paling kecil, misalnya terlambat dalam masuk pelajaran atau terlambat ketika masuk sekolah, itu akan kita temui Bapak Ibu. Pasti akan kita temui. Dan yang paling penting kita bisa memberikan solusinya. Dan solusinya salah satunya ini, mau dihukum kan? Atau membuat rasa bersalah? Atau kita seolah-olah sebagai teman terlambat dan seterusnya? Atau pemantau? Dan yang terakhir kita sebagai manajer. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Pertama penghukum, kedua membuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Ini kalau penghukum, seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik, cenderung fisik, ya, maupun verbal. Itu justru nanti akan menyakiti Bapak Ibu. Contoh, kamu selalu salah. Kamu itu selalu salah, selalu pasti salah, selalu pasti yang terakhir selesai. Itu menyakiti Bapak Ibu. Menyakiti karena itu kalimatnya verbal, tapi secara tidak langsung dia menyakiti perasaan anak didiknya, yaitu dengan kalimat seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang kedua, kita sebagai guru pembuat rasa bersalah. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi anak itu dibuat merasa bersalah. Saya kecewa dengan kamu. Kenapa kamu begini? Jadi nanti anak merasa bersalah. Seperti itu. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu bahwa kamu berbuat begini? Atau nah, kamu itu di sekolah kan besar, kamu tinggi-tinggi sampai tinggi, orang tua kamu kasihan di rumah membiayai kamu di sini cuma tiduran, itu membuat rasa bersalah. Apakah itu Bapak Ibu kita pelajari bersama-sama? Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya teman. Nah ini seolah-olah ayolah bantu bapak demi bapak ya. Misalnya anak rame, ayo diam, saya gak enak sama kelas sekarang kami. Pak guru gak enak dengan Pak kepala sekolah, nanti kita bulan misalnya. Atau hal negatif dari posisi teman yang lain. Saya pikir bapak atau ibu teman saya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Ini posisi kontrol teman, apakah ini baik atau tidak. Kemudian posisi pemantau Bapak Ibu. Pemantau itu dilihat misalnya kamu terlambat, ya. Peraturannya apa? Dicek aja di situ. Dicek. Masih ingat apa yang telah kamu lakukan? Itu pemantau. Pertanyaan pemantau. Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi dia kembalikan lagi kepada peraturan. Seorang pemantau itu mengandalkan penghitungan catatan, data
mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempercayakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan diri. Ini paling penting karena nanti murid diminta untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Ya. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Seperti apa? Oke. Ini contoh penerapan posisi kontrol Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada 5 posisi kontrol, itu penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajer. Contohnya penghukum, kamu selalu saja salah tadi. Kemudian membuat merasa bersalah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu. Kemudian teman, seorang teman, kita sebagai seorang teman pada muridnya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu seorang teman. Pemantau sanksi atau konsekuensinya apa? Kembalikan nanti ke peraturan. Dan yang terakhir adalah manajer. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Cenderung pada solusi. Bapak Ibu, saya punya sebuah video. Tapi sebelum itu nanti Bapak Ibu minta tolong siapkan kertas, kemudian nanti direlaksasikan dulu videonya. Setelah itu kira-kira selama ini kita sebagai seorang guru itu sebagai posisi kontrol itu yang seperti apa? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau manajer? Itu disaksikan Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Tadi adalah penghukum. Ini pembuat posisi bersalah. Merasa bersalah ini. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Bapak Ibu, dari video tadi, kira-kira selama ini yang kita lakukan ketika bersama atau posisi kontrol yang kita lakukan terhadap anak kita kira-kira 1, 2, 3, 4 atau 5. Silakan dicatat Bapak Ibu. Wah, sudah ini Pak Eksan ini. Oke, nanti akan saya coba tanyakan. Selama ini kira-kira posisi kontrol yang Bapak Ibu lakukan itu kira-kira seperti apa? Ada yang bisa memberikan jawabannya? Ya, silakan Bu Iip. Mic-nya. Selama ini yang saya lakukan Bisa, Bu, mohon maaf, mohon izin, bisa ke depan sebentar. Ini biar teman-temannya lihat posisi selama ini itu yang dilakukan Bu Iip sebagai guru itu apa? selama ini ternyata yang saya lakukan terhadap murid yaitu posisi penghukum Pak. Ya, penghukum. Kenapa? Karena
ketika saya melihat anak terlambat itu saya biasanya yang pertama jengkel karena mereka jelas salah. Kemudian saya menyuruh mereka misal mengambil sampah atau lari atau mungkin berdiri agak lama gitu. Kenapa? Karena biar mereka kapok. Karena biar mereka itu sadar mereka salah dan ternyata apa yang saya lakukan itu kurang manusiawi ya Pak ya. Karena memang ya ternyata saya adalah tipe penghukum. Jadi ketika ada kesalahan itu langsung membuat saya jengkel dan saya langsung memberikan treatment untuk mereka. Setelah melihat video tadi, kira-kira yang terbaik yang mana? Setelah melihat video tadi yang terbaik ternyata menjadi manajer. Iya. Ada solusi gitu ya? Iya. Terima kasih Bu I, bisa kembali tepuk tangan Bu I. Silakan ada lagi Bapak Ibu bisa maju depan. Pak Isa, monggo Pak Isa. Wah ini Pak Isa sepertinya banyak ini. Monggo bisa ditunjukkan Pak Satu Pak Isa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ternyata 5 posisi kontrol itu sudah saya alami semua ya, secara tidak langsung. Tapi yang paling utama di sini ada yang pertama itu menghukum. Seperti tadi yang dilarang boleh. Pertama itu saya langsung menghukum anak. Kenapa? Ketika SMA tidak mengumpulkan tugas, gitu, langsung saya beri hukuman, disuruh mengerjakan 2 kali lipat. Nah, itu sudah pernah saya lakukan. Terus yang kedua membuat merasa bersalah. Tak tanya ini, ya, kenapa kok bisa kayak gitu? Nah, terus sebagai teman, di situ saya juga menanyakan alasan kenapa siswa kok, nah, kenapa kok kamu tidak mengerjakan? Ternyata ada alasannya. Pak, ternyata di rumah ada kegiatan Pak, ada acara keluarga, gitu. Jadi kita nggak lantas langsung menghukum anak. Ternyata anak tersebut berani bercerita ketika posisi kita itu menjadi temannya, bukan menjadi gurunya. Karena kalau ketika posisi kita menjadi guru, anak tersebut takut untuk bercerita. Tapi kalau posisi kita sebagai teman, anak itu berani bercerita semuanya. Kemudian yang keempat di situ ada manajer. Nah, di sini kita memanajemen siswa, kita mengatur siswa, kemudian kita memantau siswa mengerjakan tugas. Misal kita mewakili teman yang tidak bisa hadir karena sakit, kita memberikan tugas, jadi kita menjadi tanggung jawab. Kita memantau kelas tersebut, kita berikan tugas, sedangkan dikerjakan tugas itu karena Bu A, Bu B lagi ada dinas atau lagi sakit. Jadi kita memantau saja di situ. Kemudian yang keempat adalah manajer. Nah, di sini kita mencari solusi bareng dari masalah yang dihadapi oleh siswa. Mencari solusi, kemudian agar siswa itu bertanggung jawab kepada kesalahan yang dimiliki. Jadi secara tidak langsung saya sudah menempati posisi kontrol guru di sini. Oke, terima kasih Pak Gus. Tepuk tangan untuk Pak Isa. Enggak bisa dibuat. Ternyata semuanya itu semua Pak Isa ya, dari 1, 2, 3 sampai 5 dilaksanakan semua. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, Bu itu kok bisa ditunjukkan kemudian disampaikan ke teman-teman kenapa milih ini Pak Batu. Ya, dari 5 tadi ya Pak ya. Saya itu lebih sering ke bagiannya teman. Nah, karena murid dengan saya itu menjalin hubungan yang cukup baik gitu. Mungkin dirasa besok kok nggak enak kayak gitu. Jadi kedekatannya lebih intens kayak gitu. Jadi ketika ada sesuatu hal yang tidak sesuai, saya melakukan pendekatan secara persuasi, tidak dengan bentakan, tidak dengan justifikasi. Jadi saya melakukannya dengan persuasi tadi ya, secara pelan-pelan, antar teman gitu kan, tanya baik-baik kenapa dan lain sebagainya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Estu. Ternyata Bu Estu sama ini sebagai seorang teman. Bisa plus yang melihat Bu Estu, Bapak Ibu. Mungkin semuanya masing-masing Bapak Ibu ya. Ada yang teman, tapi yang paling penting dari ini semua, kira-kira posisi kontrol yang paling baik Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu kira-kira yang mana Bapak Ibu? Manajer. Manajer tadi ya. Manajer. Kita harus bisa memberikan solusi Bapak Ibu yang paling penting untuk putra-putri kita. Oke, ini yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ini
mungkin juga belum familiar di Bapak Ibu, karena ini juga saya baru didapatkan ketika SGP ini. Apa sih segitiga restitusi itu atau teori restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Jadi yang mereka adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang penting adalah ada solusinya. Anak itu kembali ke kelompok dengan posisi yang lebih kuat. Kemudian ciri-ciri restitusi Bapak Ibu ada 9. Yang salah satunya adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu bukan paksaan tapi tawaran. Restitusi itu fokus pada solusi, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Fokusnya pada karakternya anak, bukan tindakannya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika anak itu bersalah, tidak kita menjudge itu salah dan seterusnya, tapi yang paling penting adalah ketika kita berikan solusi, anak bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini saya pesan saja Bapak Ibu. Ini ada segitiganya. Kenapa segitiga restitusi? Ya, karena ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk memberikan agar anak bisa kembali ke kelompoknya lebih kuat dan bisa memberikan solusi pada permasalahan. Pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini penting Bapak Ibu. Dan ini sudah kami buktikan, saya buktikan ketika pembelajaran. Ternyata ini sangat berharga sekali. Jadi mudah-mudahan melalui segitiga restitusi ini, permasalahan-permasalahan yang ada pada anak bisa kita berikan tanpa harus menghukum. Tapi yang paling anak bisa memberikan ataupun kita berikan solusi. Contohnya menstabilkan identitas adalah kita ketika anak berbuat salah kita panggil, kita dudukkan berbuat salah, kita sampaikan biar agar anak itu stabil identitasnya. Sampaikan, nah berbuat salah itu wajar. Saya juga pernah melakukan salah. Itu salah satu kalimatnya. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Nanti anak akan merasa gila. Berarti Pak Agus juga tidak sempurna, atau Bapak Ibu juga tidak sempurna. Saya juga manusia biasa. Nanti anak akan stabil identitasnya. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Misalnya, nah kamu terlambat. Saya dulu juga pernah terlambat. Jadi anak itu merasa tercover dari kita, lebih kuat karakternya. Kamu berhak kok terlambat seperti itu karena itu wajar. Yang paling penting adalah sampaikan identitas agar stabil dulu. Kemudian yang kedua, contohnya validasi tindakan yang salah. Kalimatnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Artinya boleh menambah saat dia lambat ya, tapi yang paling penting adalah setelahnya itu kamu harus kembali ke teman-temanmu agar tidak terulang lagi. Atau padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Berarti seandainya kamu telah sebenarnya kamu bisa lebih buruk, tapi kamu sudah ternyata kamu lebih baik. Kita validasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini contoh-contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Pernah kejadian apa? Pernah kesepakatan apa? Kok sampai anak tersebut melakukan hal itu lagi? Ketika ditanyakan lagi keyakinan yang dulu atau kesepakatan kelas yang dulu, anak tersebut mungkin akan menjadi lebih tergugah hatinya. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Jadi menjadikan anak itu mempunyai karakter yang lebih kuat, tidak setelah itu dihukum dan tidak ada solusi. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu untuk sesi kali ini? Sudah paham semua? Mudah-mudahan paham semua Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan? Oh bersama, iya monggo Bu. Ya, terima kasih Pak Agus, sangat bagus sekali pemaparannya pada kali ini. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau Pak Agus sendiri itu dalam sehariannya itu biasanya kalau misalnya di kelas itu, tadi kan Pak Agus sudah
memberi penjelasan pernah melakukan hukuman. Nah, seandainya Pak Agus melakukan praktek segitiga restitusi itu, apakah Pak Agus 3 langkah yang tadi dibolehkan itu semua tahapannya Pak Agus lakukan semua, atau langsung misalnya di bagian yang ketiga gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersamaan. Tepuk tangan yang banyak bersamaan. Jadi bertanya apakah melakukan 3 tahapan ini segitiga restitusi Bapak Ibu? Alhamdulillah dulu saya tidak tahu apa itu segitiga restitusi. Ketika anak salah, saya juga pernah memanggil anak, saya dudukkan, tapi saya tidak tahu tekniknya caranya. Alhamdulillah melalui guru penggerak ini saya mendapatkan ilmu ini, yaitu ada 3 langkah. Saya tetap berintegritas, kemudian validasi pidana yang salah dan menanyakan keyakinan. Dari ketiga ini, meskipun saya sudah masih salah guru penggerak saat ini saya sudah menerapkan ini, meskipun mungkin tidak berurutan, tetapi 3 langkah ini sudah saya sampaikan kepada anak. Yang penting anak karakternya lebih kuat, tidak merasa terbebani, tidak merasa bersalah, dan yang penting itu ada solusinya Bapak Ibu. Begitu bersamaan. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Oh Pak Iksan, Pak Iksan. Oke Pak, terima kasih Pak Agus. Di sini saya mau bertanya Pak tentang keyakinan kelas. Dan yang mau saya tanyakan di sini, keyakinan kelas ini apakah bisa diterapkan dari setiap jenjang pendidikan Pak? Dimulai dari TK, SD, SMP, dan SMA Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iksan. Pertanyaan yang sangat berhubungan sekali. Sampai saya berpikir ulang ini. Apakah keyakinan kelas kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas yang sudah terjadi, apakah itu sudah apakah bisa diterapkan di SD, SMP, SMA? Untuk saat ini Bapak Ibu, kita bisa menerapkan di SD, SMP atau SMA karena anak sudah punya pemikiran. Tapi ketika anak itu di TK, anak-anak tolong untuk kegiatan kali ini untuk lanjutannya pembelajarannya agar tidak terjadi keterlambatan, kita membuat keyakinan kelas. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Berhasil tidak? Karena saya juga guru SMA, belum pernah mengajar guru TK. Ini secara logika saja, kemungkinan untuk TK kan belum, tapi untuk SD, SMP, SMA, karena nalar berpikirnya sudah ada, bisa diajak komunikasi. Karena ketika anak SMA, anak-anak sini ngomong A, ini sudah lari sana. Sini dulu nak, kita membuat kesepakatan kelas ya. Besok jangan terlambat, siap? Paling siap. Tapi setelah itu apakah dia paham? Belum tentu Bapak Ibu. Begitu Bapak Iksan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Oke, saya rasa cukup untuk Bapak Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Kesimpulannya adalah melalui diseminasi ini budaya positif yang kami harapkan adalah sekolah kita SMA Negeri 1 Weleri bisa menjadi sekolah yang bisa menciptakan budaya positif dan berlaku buat guru, siswa, karyawan dan seluruh warga masyarakat SMA 1 Weleri, sehingga SMA 1 Weleri menjadi SMA yang lebih baik lagi. Tepuk tangan Bapak Ibu kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Agus dengan adanya diseminasi ini. Saya mendapatkan ilmu baru dan tentunya semoga apa yang disampaikan oleh Pak Agus dapat kita terapkan di SMAN 1 Weleri sehingga budaya positif ini dapat terlaksana dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Agus tadi sudah memaparkan tentang materi budaya positif, sudah sangat luar biasa, ilmu baru buat saya, ilmu baru untuk kita semua. Semoga hal baik ini bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah kita sehingga budaya positif bisa diimplementasikan di sekolah kita dan sekolah kita bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu saja. Luar biasa, sekali lagi luar biasa ilmu baru yang diberikan Pak Agus. Semoga Pak Agus terus
tetap belajar dan sukses selalu untuk Pak Agus. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.